Swiss berada di jantung Eropa, sebuah negara yang dikenal dengan pegunungan tinggi, danau tenang, serta kota yang teratur. Pemandangan berubah perlahan antara lembah hijau, hutan pinus, dan lereng yang tertutup salju. Kehidupan berjalan dengan ritme yang teratur. Alam menjadi bagian penting dari keseharian, walaupun modernisasi terus berkembang. Swiss memiliki bentuk wilayah yang luasnya tidak besar, namun memiliki variasi bentang alam yang signifikan. Pegunungan Alpen mendominasi bagian selatan, sedangkan bagian utara lebih datar, dengan dataran rendah yang digunakan untuk permukiman dan pertanian. Iklim bergantung pada ketinggian. Dataran mendapat 4 musim yang jelas, sedangkan wilayah pegunungan mengalami cuaca dingin dan kelembapan yang tinggi hampir sepanjang tahun. Danau-danau terbentuk dari aktivitas glasial ribuan tahun lalu. Airnya jernih, dingin, dan menjadi bagian penting dalam ekosistem serta kebutuhan manusia. Alpen menjadi habitat utama banyak satwa liar. Sejumlah burung pemangsa hidup di area berbatu dan tebing curam. Vegetasi pegunungan bergantung pada musim dan ketinggian. Pada dataran rendah, hutan campuran dengan spesies pohon cemara, spruce, dan beech mendukung populasi serangga, burung kecil, dan mamalia darat. Musim dingin menantang banyak spesies. Beberapa mengalami hibernasi, sementara yang lain berpindah mengikuti sumber makanan. Interaksi manusia dan satwa liar berlangsung dengan keseimbangan yang dijaga melalui regulasi konservasi. Banyak penduduk tinggal di kota yang modern, bersih, dan memiliki transportasi yang teratur. Namun, kehidupan pedesaan tetap terjaga di banyak wilayah. Pertanian skala kecil, pengolahan susu, serta kegiatan peternakan tetap menjadi bagian dari budaya lokal. Gunung, danau, dan hutan bukan hanya latar, tetapi bagian dari aktivitas harian.
Banyak kegiatan rekreasi seperti hiking, ski, dan perjalanan kereta panorama berlangsung sepanjang tahun. Lingkungan terawat dan aturan terkait ruang alam diterapkan dengan ketat. Swiss memiliki sejarah panjang yang berawal dari suku-suku kuno Eropa Tengah. Pada abad pertengahan, konfederasi kecil mulai terbentuk untuk mempertahankan wilayah dari pengaruh kerajaan besar di sekitarnya. Seiring waktu, federasi tersebut berkembang menjadi negara berdaulat. Status netral menjadi ciri politik Swiss modern, terutama selama konflik global abad ke-20. Pendekatan tersebut berdampak pada stabilitas internal dan hubungan luar negeri. Kini Swiss dikenal sebagai pusat keuangan, teknologi presisi, dan penelitian ilmiah. Kota-kota besar menjadi simpul transportasi internasional dan ekonomi global. Transportasi umum terintegrasi dengan baik, termasuk kereta pegunungan yang tetap berfungsi meskipun dalam cuaca ekstrim. Infrastruktur modern berjalan berdampingan dengan lanskap tradisional. Perubahan iklim memberi tekanan besar pada lingkungan. Banyak glasier menyusut lebih cepat daripada periode sebelumnya. Swiss mengalami 4 musim yang berbeda. Musim panas membawa suhu hangat dan padang hijau. Musim gugur menghadirkan warna kecoklatan pada hutan. Musim dingin membawa salju tebal di pegunungan. Sedangkan musim semi menunjukkan tunas baru pada lereng yang mencair. Perubahan cuaca berlangsung cepat di Alpen. Kabut tebal dapat turun dalam hitungan menit, lalu berganti dengan langit cerah. Kereta panorama seperti Glacier Express menjadi salah satu cara terbaik menikmati lanskap. Rute melintas melalui lembah sempit, jembatan tinggi, dan terowongan panjang. Kereta bergerak perlahan melewati desa-desa kecil dan lereng bersalju. Jalur ini tidak hanya berfungsi sebagai transportasi, tetapi juga simbol rekayasa yang disesuaikan dengan kondisi pegunungan.
Swiss memiliki sistem pendidikan yang kuat dan berorientasi masa depan. Banyak universitas dan institut teknologi yang memiliki reputasi global. Penelitian ilmiah berkembang dalam bidang teknik presisi, medis, dan ilmu alam. Beberapa perusahaan teknologi dan farmasi besar memiliki pusat penelitian di Swiss. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor industri menjadi struktur yang mendukung inovasi. Swiss memiliki 4 bahasa nasional yang hidup berdampingan: Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Persentase wilayah dilindungi untuk konservasi alam cukup besar dibanding banyak negara lain. Alam dianggap bagian dari identitas nasional. Banyak area dilindungi melalui hukum konservasi. Jalur hiking dikelola dengan baik agar aktivitas wisata tidak merusak ekosistem. Ekosistem pegunungan menjadi fokus utama perlindungan. Glasier, danau glasial, dan flora dataran tinggi dipantau melalui penelitian jangka panjang. Konservasi satwa liar mencakup peraturan berburu, area habitat lindung, dan pemantauan populasi. Swiss memperlihatkan hubungan yang seimbang antara alam dan kehidupan modern. Pegunungan yang kokoh, danau yang luas, dan kota yang rapi berjalan berdampingan tanpa saling mendominasi. Setiap elemen tampak saling terhubung oleh waktu dan perubahan yang bertahap. Swiss terus berkembang. Alam tetap menjadi fondasi kehidupan dan identitasnya. Dan hingga saat ini, kehidupan berjalan dengan ritme yang stabil.